wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita lanjutkan lagi sesuai dengan yang sudah kita sepakati berdasarkan kontrak kuliah kita. Minggu kemarin sudah disampaikan beberapa penjelasan dan sudah disetujui juga oleh peserta didik, oleh mahasiswa. Untuk ini sebagai pertemuan yang kedua, kita lanjutkan ke materi pokok atau materi inti dari pemeriksaan akupunktur ini. Oleh karena itu kita awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai di sini masih semangat atau sudah melempem? Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk ini kita masuk ke pertemuan kedua, materinya tentang pemeriksaan. Nah, di sini mohon maaf kalau saya berdiri di sini nggak enak. Saya lebih suka dekat dengan mahasiswa. Sebagai dosen yang membimbing mahasiswa untuk berlatih dalam memeriksa pasien, perlu disampaikan dulu apa-apa yang terkait dengan pemeriksaan. Oke. Pemeriksaan ini memang dibutuhkan, tidak serta-merta langsung memasang jarum di tubuh pasien. Hanya ditanya 1 kali, 2 kali saja. Oh ya, silakan duduk di situ atau silakan berbaring di sini, saya pasang jarum. No, tidak boleh. Oke? Oke. Rambu-rambunya di sini, nama mata kuliahnya tetap ya, masih nggak berubah sampai nanti akhir semester ya. Pemeriksaan akupunktur. Ini pertemuan yang kedua. Topiknya tentang etika. Ada etikanya. Gak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu ya? Ya ujuk-ujuk itu lah. Identifikasi pasien, informed consent, privasi, keselamatan pasien dan seterusnya. Ini masih banyak ini. Baiklah, kita lanjut sedikit lagi terkait dengan waktu. Nah, kalau pertemuan di sini memang ya cukup singkat. Nanti di luar waktu yang ada di sini, mahasiswa diminta untuk mengembangkan diri, mempelajari materi yang ada, dan menerapkan kepada dirinya sendiri secara personal. Kalau secara komunal, bisa temennya sendiri dipakai untuk simulasi. Ngerti ya? Jadi tidak harus pasien sesungguhnya, tapi temennya sendiri bisa dipakai sebagai probandus. Oke. Target utamanya mahasiswa mampu membuka pemeriksaan akupunktur secara aman. Artinya membuka itu ngawali. Bukan seperti tadi itu. Oh iya, Anda sakit ini ya? Oh iya, silakan pasang jarum. Bukan itu. Dan sebenarnya di sini ini perlu melibatkan etisnya itu seperti apa. Komunikasinya juga perlu yang ramah. Salah satu kunci utama yang harus diperhatikan adalah antara pemeriksa terapis dengan pasien itu mempunyai energi yang bagus, sehingga etika di sini diperkuat. Komunikasinya bukan seperti hakim yang menanya ini, menanya itu dengan suasana bersalah. Tapi kita sebagai sesama manusia menjunjung empati. Mahasiswa sudah mengeluh, mahasiswa sudah sakit, pasien sudah mengeluh, sudah sakit. Mahasiswa yang praktek, wah ini saya kan pinter, langsung tancap begini-begini. Oke, itu.
Untuk produk pembelajarannya, nah ini nanti akan dikompilasi di sesi-sesi berikutnya, di jam-jam berikutnya. Nah, prinsip etik yang pertama di sini ada otonomi. Makna praktis dalam pemeriksaan akupunktur. Pasien berhak menerima informasi. Berhak loh ya, bukan dipaksa untuk menerima loh ya. Oke. Berhak bertanya. Berhak bertanya. Menyetujui atau juga menolak, bahkan menghentikan pemeriksaan. Tidak ada sedikit pun paksaan. Paksaan tidak ada. Contohnya, perilaku kita sebagai terapis ketika sudah menghadapi pasien, pertanyaannya sederhana, tidak dengan nada keras, juga tidak dengan nada memelas. Ngerti memelas ya? Seperti anak nangis begitu, ya. Jangan menangis, tapi tetap tegar. Yang nangis silahkan, boleh, pasien kok. Tapi kita nggak boleh. Nah, itu ya. Makanya ini nanti salah satu contohnya, Bapak Ibu boleh menolak atau menerima pemeriksaan ini dihentikan kapanpun. Umpama merasa yang disampaikan tadi itu kasar, waktu akan memeriksa aja kok seperti begitu ya, kasar, ya nggak usah, saya nggak lanjut terapi. Bisa jadi seperti begitu. Oleh karena itu kita sebagai terapis hendaknya menghargai ketika pasien itu menghentikan pemeriksaan. Diawali dari pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu pasien menghasilkan data yang berguna. Jadi pasien ini diminta, dikondisikan, kita yang meminta, kita yang mengkondisikan supaya data yang kita ambil itu valid, lengkap, komprehensif. Bukan hanya sepotong-sepotong, itu nanti nggak bisa baik hasilnya. Kesimpulan diagnosisnya, kesimpulan sindromnya nggak tahu, karena datanya sedikit. Tindakannya bisa jadi keliru. Pak? Oke, jadi ini tentu menjadi perhatian supaya tidak banyak kesalahan-kesalahan dalam melakukan pemeriksaan. Menggali keluhan secara runtut artinya nggak berselang-seling, nggak selang-seling, harus banyak guyonnya, banyak ketawanya. Nah, itu malah nggak bagus itu. Boleh tertawa, hanya sekedar untuk lebih mendekatkan secara emosional, bahwa pasien itu merasa dianggap sebagai famili, dianggap sebagai teman dekat, teman karib, begitu. Nah, ketika itu tercipta, maka ini yang disebut bagian dari keberhasilan melakukan pemeriksaan. Tidak menimbulkan cedera, tidak menimbulkan malu, tertekan dan lain-lain. Di sini banyak sekali. Contoh, tidak memaksakan membuka area tubuh yang vital. Saya laki-laki, pasien saya perempuan, tidak seenaknya saya membuka dalam rangka, wah ini nanti kan dipasang jarum di sini, pasang jarum di sini. Iya, tetapi minta izin dahulu. Ya, minta izin dahulu. Tidak langsung menanggalkan pakaian-pakaiannya. Itu.
Terus kalaupun toh itu ada yang perlu dipalpasi, ya izin. Yang sakitnya itu di sini tak? Oh iya di situ. Nah, ketika mengetahui pasiennya itu merasa sakit ketika dipijat, dipalpasi, malah diterus biar nyakok kamu. Nggak ada itu. Kita tetap mengutamakan T. Kok kucingnya barang? Nih, ya nanti terkait dengan menanggalkan baju dan seterusnya tadi itu, harapannya kita akan bisa melaksanakan prakteknya di sebelah sini. Ini pasien sudah berdiri atau duduk di sini. Oke, silakan berbaring. Berbaring telentang ya. Silakan telentang. Silakan telentang. Nah, kita akan mengumpulkan data dari pasien yang sudah berbaring begini. Tadi sekilas saya tanya, pasiennya ini mengeluh sakit pinggang. Di samping itu nembus ke depan. Perlu dipalpasi, tidak segera langsung dibuka langsung, ini tidak boleh. Ya, meskipun sesama perempuan, apalagi laki-laki, untuk pegang pakaiannya aja ya perlu permisi. Ketika ini sudah dibuka, permisi ya. Nah, ini dipalpasi. Yang sakitnya di mana? Ketika dia ini merasa sakit, ya jangan dikencengkan palpasinya, melainkan oh di sini. Dibandingkan dengan yang di sini gimana? Oh rasanya begini. Dipalpasi ya. Terus untuk yang belakang juga demikian. Oke, silakan. Duduk dulu. Nah, mengkurap sambil ke sini. Ya. Ini Pak. Ya. Sakit pinggang. Lokasi pinggangnya di mana? Ya di pinggang, Pak. Alias nyeri punggung bawah. Permisi supaya mendapatkan kenyamanan, silakan posisi tidurnya yang paling enak meskipun tidak lama. Nah, permisi ya. Ini tahan berapa lama ketika posisi telungkup begini? 5 menit, 10 menit tahan? 10 menit tahan. 10 menit tahan ya, bukan 100 menit ya. Oke. Nah, palpasi pun juga demikian. Yang laki-laki itu tahu bahwa yang namanya pinggang posisinya ada di sini. Jangan sekali-kali ketika perempuan pun juga demikian. Sesama perempuan pegang beholnya ini ya. Wah, itu nggak boleh malahan. Nah, itu pun juga sama. Ketika di sini dipijat begini, oh iya terasa enak. Oh iya di sini. Kalau yang di sebelah sini, umpamanya ini merasa itu lebih sakit Pak. Jangan. Berarti ada 2 lokasi yang kita mendapatkan data. Yang satu lokasi di sini ini enak ditekan, yang satu sebelahnya di sini sakit ditekan. Kita mendapatkan 2 data di situ, meskipun berdekatan. Ini sangat memungkinkan untuk dikumpulkan datanya selengkap mungkin sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar prosedurnya, sesuai juga dengan alat pengumpul data LDK, lembar data klien. Sementara ini dulu sebagai probandus sementara. Nanti bila mana ada keluhan sesungguhnya, silakan ditangani teman-temanmu sendiri sini ya. Oke.
Kita kembali ke laptop lagi. Oke, kita lanjut lagi. Terkait dengan sekilas ada probandus kita praktekkan. Cuman nanti di menit-menit berikutnya masing-masing perlu melakukan palpasi juga. Perlu menggunakan kalimat yang sopan. Tidak menggunakan bahasa stereotip atau menghakimi. Artinya, sampean kan sakit, saya tusuk di sini. Sampean kan sakit, mestinya ya harus jawabnya begini. Tidak boleh sama sekali. Harus sopan. Tidak menyebut nama pasien dalam diskusi kelas terbuka. Foto dianonimkan. Nah, kita sudah mendapatkan data. Terus didiskusikan di sini. Pasiennya tadi namanya siapa? Nah, kita tidak mau berat nama tersebut, melainkan hanya inisial saja. Umpamanya Bunga. Si Bunga tadi itu kita mendapatkan data dari beliaunya tentang ini. Pemeriksaan kan ada 4 toh? Oke, kemarin sudah sekilas diberitahu bahwa yang namanya pemeriksaan dalam akupunktur itu meliputi 4 cara pemeriksaan. Nomor 1 apa? Pengamatan. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Nah, selain pengamatan apa lagi? Yang kedua, pendengaran, penciuman, olfaksi, auskultasi. Wah, terus ini pinter-pinter anak-anak ya. Yang ketiga apa? Masih ingat? Wawancara. Oke. Nah, yang terakhir. Oke, palpasi. Sekilas wawancara sudah disampaikan, meskipun belum sampai detail. Palpasi juga sudah. Oke. Terus auskultasi dan olfaksi itu agak beda. Kecuali kalau memang pasiennya itu ada batuk-batuknya. Ketika mendengar dan menyaksikan pasien batuk seperti begitu, dihentikan dulu Bu, pasien batuknya itu. Boleh gitu. Ya. Saya sudah banyak ini nangani pasien, masa di sini batuk-batuk dilanjutkan saja, ditahan dulu gitu. Ada yang begitu? Ada yang berani begitu? Langsung saya keluarkan dari mahasiswa ini. Oke. Nah, mahasiswa di sini itu baik-baik. Meskipun ada yang keliru, ada yang salah, saya juga tidak tega untuk membenarkan. Ini ya anak-anak saya sendiri. Ini ya bagian dari ITSK Supraun ini sendiri. Itu ya. Kita saling berkolaborasi, kerjasama yang baik. Melaporkan tanda bahaya kepada dosen atau instruktur. Nah, ini kalau ada tanda-tanda bahaya pada pasien, itu segera melaporkan. Tanda-tanda bahaya itu apa? Umpamanya muntah kok terus menerus, muntah biur, sesaat lagi biur lagi, setelah lagi biur lagi. Itu segera diberitahukan kepada CA struktur ya, atau kepada dosen seperti saya begini ini. Tuh. Tidak ditangani sendiri, juga tidak ditinggal lari. Nah ini kok pasien terus saya, daripada saya mendekat nanti kena cipratannya, lebih baik saya melarikan diri. Nggak boleh, harus ditangani. Ya. Kalaupun toh ada orang lain, teman atau siapa yang kebetulan ada, nah itu bisa dimintai tolong beritahukan kepada Pak Puspo, gitu ya. Dia beritahu kepada Pak Puspo supaya Pak Puspo segera
turut ada di sini. Sehingga saya bisa segera ke sini. Nah, kalau tidak pemberitahuan, ya saya lagi menyiapkan pembelajaran yang berkasnya banyak itu. Oke. Termasuk format penilaian. Wah, ini sudah bagus, ini ngantuan. Nah, itu akan beda ini. Ya, itu tindakannya. Sapa dan perkenalkan diri. Sapa dan perkenalkan diri. Tentu yang namanya baru ketemu dengan orang lain, kita saling menyapa, memperkenalkan diri juga. Ada contohnya? Siapa yang bisa? Saya sebagai orang lain. Gimana? Bisa nggak? Suka Pak, malu Pak. Ya, tapi yang jelas seperti layaknya ketika kita bertemu kepada orang lain yang baru kita temuin. Izin, permisi, nama saya Puspo. Kalau Mbak ini namanya siapa? Boleh tahu kan? Kalau nggak berkenan ya nggak apa, tak tinggal lari. Ya itu sekedar perkenalan untuk mendekatkan. Nah, sering-sering juga sebut nama orang tersebut, pasien tersebut. Jangan menyebut satu kali saja, sampai terapi selesai nggak nyebut-nyebut. Memangnya ini tahu nama saya ya? Daripada dirasanya begitu, lebih baik kita sering-sering menyebut. Oke. Sapaan umum. Selamat pagi, saya mahasiswa yang sedang praktek. Hari ini. Nah, itu juga menginspirasi yang lain. Nggak cacing kado temannya ini. Mohon Bapak atau Ibu menyebut nama lengkap dan tanggal lahir. Tahu ya? Ini privasi. Nama lengkap termasuk tanggal lahir ini privasi, tidak boleh diobral, termasuk ke teman karibnya tidak boleh. Ya untuk apa ini? Untuk kebutuhan layanan kesehatan. Kecocokan dengan formulir ya, ini kalau memang ada formulir inform consent, persetujuan. Nah, baik, data Bapak atau Ibu sesuai dengan formulir pemeriksaan hasilnya ini diberi kata-kata yang lembut, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar dan keras. Kalau saya kok keras, saya kan ngajar, jadi ya perlu yang keras. Kalau saya ngajarnya gini anak-anak, setelah ini kita jalan-jalan, tak boleh. Bila mana dibutuhkan keras, jangan keras. Oke. Mohon izin, ada data yang belum sesuai. Saya akan konfirmasi terlebih dahulu kepada dosen atau instruktur. Itu akan lebih pas. Tidak ditangani sendiri secara keseluruhan. Baiklah, ini sedikit lagi. Pertanyaan kontrol untuk mahasiswa. Ini informasi. Apakah tujuan, langkah, manfaat, ketidaknyamanan, dan batas pemeriksaan sudah dijelaskan? Nah, ini sebagai kontrol data ini sudah lengkap atau belum? Dikonfirmasi. Gunakan bahasa awam, hindari istilah teknis tanpa penjelasan. Oh itu ini hipertensi ini. Oh sampai ini insomnia ini. Nggak ngerti apa itu ya. Tapi kalau bahasanya itu apakah betul ibu ini memang sering terganggu tidurnya, itu nyambung. Kalau insomnia belum tentu.
Hemoroid pun juga demikian, belum tentu. Apalagi istilah-istilah yang lain-lain, nah itu belum tentu. Pakailah bahasa orang awam, orang kampung, bukan orang kampus. Seakan-akan kita memang satu level sebagai orang kampung. Nah, kalau pasien tersebut merespon dengan istilah-istilah yang lebih luas lagi, kok sepertinya nyambung akademiknya ya, silahkan dilanjut dengan bahasa-bahasa yang ngimbangi beliaunya. Bukan langsung kita menggunakan bahasa akademik, tidak langsung menggunakan bahasa kesehatan, tapi dari bahasa-bahasa awam dulu yang mudah dipahami. Termasuk jangan menakut-nakuti atau menyalahkan pasien bila menolak. Silakan menjulurkan lidah misalnya. Pasiennya kan diminta menjulurkan lidah. Nah, ini toh. Ini pasiennya nggak mau. Julurkan lagi kan nggak lama. Itu juga nggak boleh. Menjulurkan lidah ya disilakan. Kalau ternyata malu umpamanya itu, di dalam sini memang banyak stomatitis. Asal kita ngerti stomatitis. Nah kalau bahasa mereka belum tentu. Ya, sepertinya lidah ibu ini ada sariawan ya. Kalau bahasa kampungnya apa? Bahasa kampungnya gomen, lumpangen. Ya, begitu. Tidak harus menggunakan istilah stomatitis. Dimarah-marahi. Menjulurkan ya yang lama dikit gitu loh. Setidaknya katakanlah mungkin 30 detik sampai ngiler-ngiler gini. Ya jangan, kasihan gitu ya. Tidak membentak, tidak menyalah-nyalahkan, tidak memaksa. Dan masih ada banyak lagi. Ini concern. Nah, ini betul ini tadi ya. Privasi, gunakan tirai. Tadi kan untuk sebatas simulasi tak? Simulasi. Nah, kalau pasiennya sesungguhnya, meskipun kita itu masih praktek, tetap tirai ini kita pasang. Bisa tak? Kok dianggap kurang cukup? Ini juga bisa dilebarkan sehingga pasien betul-betul terjaga keprivasiannya. Sini kok masih terlihat ya? Ini masih dipakai lagi bisa. Tapi jangan seperti anak kecil, ketika sudah begini, lari ke dalam, lari keluar. Jangan, nggak boleh itu. Ya. Kalau belum tahu, nanti dipelajari lagi di sana ya. Sudah mengetahui area yang ada di sini pasien yang tadi itu. Pasien yang tadi itu begini. Ada luka seperti gimana gitu. Apalagi baunya itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ya wis, lanjut kita. Sebelum belajar, barangkali ada yang disampaikan? Enggak ya? Ya wis. Ya, apa? Ya lanjut lagi. Gunakan kode kasus ya. Setiap kasus ada kode-kodenya.
sesuai dengan yang di ICD. Nah, diskusi tanpa identitas, oke tadi sekilas sudah disampaikan. Simpan formulir dengan aman. Nah, kalau itu formulirnya dalam bentuk hard, ya tidak geletaan di sana. Oh, ini tadi punyanya siapa kok ada di sini? Ada temannya yang ini iseng-iseng. Oh, berarti ini pasiennya tadi itu ya, yang boroknya gintinya itu ya. Nah, anonim foto ya, foto tidak boleh diberi nama, gunakan platform resmi ya. Kalau memang diperlukan platform juga harus resmi, nggak boleh yang abal-abal. Hapus file pribadi setelah diserahkan sesuai SOP. Nah, ini kalau ada data mahasiswa, data pasien ya, data pasien yang sudah dalam bentuk soft file. Ini tidak boleh diedarkan sembarangan, apalagi masuk ke media sosial, ke WA itu aja riskan. Ya, yang ini nggak menyebarkan, tetapi karena diminta, akhirnya memberitahu juga. Hanya kamu ya yang kasih tahu. Ya, kemudian juga begitu, hanya kamu yang kasih tahu. Banyak mintanya semua yang kasih tahu. Oke. Turunkan suara, yang tak boleh nada tinggi, pastikan jarak aman. Nah, ketika jarak aman tadi itu, misalnya kita mengambil data, supaya aman dari cipratan batuknya, tetap kita gunakan seperti ini. Temenmu ini, iya. Pakai apa? Masker, gitu. Itu dalam rangka menjaga keamanan diri dan keamanan pasien supaya nggak terlalu mudah terjangkit. Oke, pertanyaan sensitif ini tidak diperlukan. Pertanyaan yang sensitif, umpama ini ya. Kalau sekarang ini ya tetap masih tanda kutip nggak bagus. Umpama dalam hal kenegaraan, wah ini sudah dicap jelek oleh negara, tapi banyak bicara tentang itu. Termasuk bila mana yang sensitif tadi itu umpama terkait dengan hubungan suami istri. Ini gimana ya? Dan seterusnya. Itu juga nggak boleh. Kecuali kalau memang pasien sendiri itu menyampaikan, itu ditampung. Biasanya yang sensitif itu terkait dengan organ perempuan, terkait dengan organ laki-laki beserta penggunaannya. Kalau privasi ya privasi. Loh, memangnya pacarmu itu dalam seminggu menggauli kamu berapa kali? Pacar itu. Ya, jangan sampai itu. Pertanyaan seperti itu, meskipun itu dekat dengan keluhannya, ya harapannya bisa dialihkan. Oke, sejelas itu. Kalau ada yang perlu disampaikan silakan. Kalau nggak ada, saya ulangi lagi sekilas terkait dengan materi yang hari ini. Yang pertama, saya minta diberikan contoh yang namanya memeriksa pasien itu membutuhkan kalimat yang sopan. Ketika memeriksa membutuhkan kalimat yang sopan. Kalimat apa yang bisa disampaikan? Yang sopan? Permisi. Ada juga kalimat sebagai apakah kata atau kalimat
sebagai bentuk kedekatan, empatinya tinggi. Menggunakan kata apa? Menyebut nama pasien. Tidak satu kali, melainkan beberapa kali. Senang ya? Oke. Terus ketika data tersebut dalam bentuk tulisan, supaya aman, tidak tercecer, diapakan ini? Disimpan yang aman, yang rapi. Kalau dalam bentuk soft file, pengamanannya bagaimana? Soft file-nya disandi, oke, supaya orang lain apabila kebetulan membuka tidak langsung mendapati data tersebut. Oke, pinter. Anak saya apa ya pinter-pinter ini ya? Oke, sementara itu dulu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena banyak ngomong, banyak keliru salahnya. Di jam-jam berikutnya ini nanti akan kita sambung lagi, banyak yang dipraktekkan. Ya, oleh karena itu istirahat sebentar, kira-kira 10 sampai dengan 15 menit kembali lagi ke sini. Ya. Mumpung Probandus masih ada. Kalau Probandus itu tidak ada, tetap belajar menggunakan Probandus temannya sendiri. Ya, itu karena itu untuk pemeriksaan menjadi peran penting sebagai data awal harus lengkap menyeluruh. Kalau keliru datanya nggak lengkap, ya tindakan berikutnya menjadi keliru, salah, bahkan bisa menuju kepada malpraktek. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.